Di sini ada dua foto, satu wanita yang sama dengan versi yang berbeda, statusnya mastri istri dan belum bercerai, tapi kok bisa menikah lagi ya? Emang boleh perempuan melakukan poliandri punya dua suami? Surat laporan ya, ini langkah awal dia setelah somasi, dia coba melakukan laporan ke pihak berwajib teman-teman. Di Kalimantan, ngapain lagi berobat nih? Kayaknya gue diguna-guna, badan keluar beling semua, hah? Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Nah, sebelum kita memulai video ini, aku pengen sedikit mengenalkan salah satu produk yang suka aku pakai nih teman-teman. Nah, aku mau infoin ke kalian, aku lagi pakai dari brand Vaseline. Ini yang dipakai buat malam hari ya, kayak body lotion. Ini tuh perawatan malam hari yang buat kulit kalian itu lebih kelihatan cerah dan lembab pas bangun tidur. Nah, buat kalian yang penasaran sama produk ini, langsung aja cek video di bawah ini. Kalau linknya sudah dihapus ya teman-teman, bisa langsung aja klik di bawah deskripsi ini nih. Aku banyak banget varian, teman-teman bisa cocokin aja kalian lebih cocok ke varian yang mana. Kali ini kita pengen ngebahas dari sosok artis senior, yaitu Farida Rozak teman-teman. Nah, itu menceritakan sebuah kisah soal anaknya, dan ini sangat menarik banget. Apa yang bikin menarik? Jadi istrinya itu menikah lagi. Wow, aku nggak mau jelasin lebih detail karena ini udah masuk ke dalam topiknya. Yaudah, langsung aja kita mulai videonya. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Karena kenapa? Kita bakal mengkupas semua kasus yang sedang viral. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Oke, dan ini udah diklarifikasi dari Densu. Kita udah langsung aja masuk ke Instagram Farida Rozak teman-teman ya. Di sini dia membagikan semua cerita-ceritanya. Tapi kita kenalan dulu nih. Emang siapa sih Farida Rozak ini? Ya, kira-kira dia ini artis apa, teman-teman? Ayo kita kenalan dulu. Di sini Farida Rozak sama Denada. Kalian tahu dah, kalian udah ngikutin kasus Denada. Ternyata ini lebih senior lagi dari Denada, teman-teman. Jadi kalau kita bandingin ya, karena aku suka banget ngebahas Denada, harusnya kalian paham dong siapa Farida Rozak, karena aku sudah ngejelasin juga siapa Denada. Sekarang siapa Farida Rozak nih? Ya kalau kita kenal sedikit ya. Jadi Farida Rozak itu mulai terkenal sejak tahun akhir 1980-an, tepatnya debut akting di film Cinta Cuma Sepenggal Dusta. Ia semakin populer di era akhir 80-an hingga 90-an lewat peran ikonik sebagai Lulu di seri film Lupus ya. Setelah itu, ia dikenal sebagai artis muda yang memiliki bakat generasi 80-an dan 90-an, terutama lewat model iklan dan film layar lebar atau sinetron awal. Jadi puncak ketenaran awal sekitar 1986 sampai 1990. Kasus yang sedang ramai terkait Farida Rozak adalah dugaan poliandri, menikah lagi atau memiliki suami lebih dari satu secara bersamaan, yang dilakukan oleh menantunya Vina atau Vina Luciana, istri dari anak sulungnya yaitu Raffi Iksan Muharam ya teman-teman. Jadi ini istrinya kacau banget, udah nikah sama si sosok Raffi, nikah lagi sama orang lain ya gitu. Oke, awal mulanya gini, Raffi Iksan itu mulai merasa kejanggalan dalam rumah tangganya saat istrinya sedang hamil sekitar 7 bulan. Meski hubungan mereka disebut masih baik-baik saja pada saat itu, kemudian muncul bukti berupa foto pernikahan. Nah, ini dugaan ya, dugaan pernikahan itu adalah nikah siri atau pernikahan lainnya Vina dengan pria lain. Sementara status pernikahannya dengan Raffi itu belum berakhir, dalam arti belum bercerai secara hukum. Bukti ini awalnya dikirim oleh seseorang, orang ketiga atau pihak yang tahu nih, kepada Raffi atau keluarganya, yang membuat Raffi kaget dan terkejut. Farida Rozak sebagai ibu Raffi di sini kemudian membagikan kabar ini melalui akun Instagram pribadinya, yang langsung menjadi viral dan menarik perhatian publik. Keluarga mendapatkan bukti foto tersebut dan dugaan poliandri ini terjadi saat Vina tengah hamil. Gak expect kan kalian? Itu istrinya sedang hamil, malah nikah. Nah, ini yang langkah-langkah dilakukan sama Farida Rozak, yaitu mendampingin anaknya Raffi
untuk melaporkan Vina ke Polda Metro Jaya sekitar awal Februari 2026. Laporan tersebut terkait dengan perzinahan dan nikah siri dengan pasal yang disangkakan pasal 402 JO, pasal 403 UU nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP baru terkait perzinahan dan bigami polyandry. Firda Rajak menyatakan langkah hukum ini diambil demi mencari keadilan bagi anak yang mereka mengeklaim sudah memiliki bukti kuat. Yuk kita langsung aja masuk ke Instagramnya teman-teman Firda Rajak. Di sini dia membagikan foto pernikahannya antara Vina dengan Raffi, yaitu anak dia ya. Pernikahan Vina dan RIM. Dan sampai sekarang belum pernah ke pengadilan agama untuk bercerai, statusnya masih isi RIM. Go viral soon. Dijanjikan akan viral. Ini diupload sekitar 2 minggu yang lalu. Oke, dibagikan lagi foto yang kedua, Vina Luciana dan Raffi. Oke, ini fotonya. Di sini ada 2 foto, satu wanita yang sama dengan versi yang berbeda dengan dengan lelaki yang berbeda ya teman-teman. Statusnya mastri istri dan belum bercerai, tapi kok bisa menikah lagi ya? Emang boleh perempuan melakukan poliandri punya 2 suami? Dalam arti ada yang bisa kasih penjelasan nggak kalau ada kasus kayak gini ya? Itu nggak bisa teman-teman. Tadi aku udah coba cari tahu, secara hukum di Indonesia itu tidak bisa. Ketika kalian masih berstatus dengan suami, itu tidak bisa nikah lagi sama orang lain ya. Wah. Mendapat kiriman foto bahwa Vina menikah lagi membuat kami sekeluarga sangat kaget. Terlebih saya sebagai ibu dari anak laki-laki saya merasa benar-benar terpukul karena mereka belum bercerai, belum pernah ke pengadilan agama. Saat tahu hal ini akan menjadi berita viral bukan karena anak saya, tapi karena poliandri ternyata dilarang secara hukum agama dan secara hukum di negeri ini. Apapun alasan, poliandri dianggap haram. Bagaimana tanggapan kalian jika mengalami masalah yang sama? Saya seorang ibu hanya ingin melihat anak-anak saya bahagia. Saya akan membela anak-anak saya. Oke, kita lihat dulu foto kiri itu Vina dan Rim. Ini kita bisa lihat foto Vina dan Rim teman-teman. Nah, kalian bisa lihat ini foto pernikahannya. Dan foto kedua itu di sini tertulis foto kanannya itu Vina dan IS. Ya, tapi unik sih, ini ceweknya agak beda ya. Karena dia pakai versi berjilbab sama enggak, teman-teman. Sekarang sosok Firda ini dan anaknya yang merasa ditipu oleh sosok si Vina itu udah mengirimkan surat somasi yang pertama yang ditunjuk untuk Vina. Semoga menjadi perhatian. Kita hidup di negara hukum. Lebih baik patuhi hukum yang berlaku di negara ini. Kalian bisa lihat tuh guys. Oke, ini surat somasinya, tapi nggak perlu aku bacain ya teman-teman, karena cukup panjang juga soal surat somasi. Berarti belum ada tindak pidana kalau somasi itu yang dalam arti masih peringatan nih ya untuk si Vina. Oke, dan ini foto sosok Firda dengan Vina ya teman-teman. Kalian bisa lihat. Nah, kita bisa lihat apa harapan dari Firda di sini. Tadinya saya berpikir perempuan yang bernama Vina ini bisa menjadi istri yang baik untuk anak sulung saya. Tangan kami semua terbuka lebar untuk menerima dia dan anak perempuannya menjadi bagian dari keluarga kami. Nyatanya, dia cuma seorang perempuan yang pandai mengarang cerita-cerita bohong dan memutarbalikkan fakta. Kamu lupa bagaimana saya memperlakukan kamu sama seperti anak dan menantu saya yang lain. Kamu lupa berapa besar pengorbanan anak saya untuk keluarga kamu mengurusi ibu dan adik kamu yang hidup selalu bermasalah dengan hutang-hutangnya dan selalu berurusan dengan hukum. Kamu malah mengarang cerita tidak baik tentang anak saya ke circle kamu. Padahal untuk mengganti pampers anak kamu aja kamu suruh suami kamu pulang cepat dari tempat kerjanya. Kuadrat perempuan itu menjadi ibu dan menjadi istri. Kalau nggak bisa jadi istri yang baik, setidaknya bisa jadi ibu yang baik buat anak-anak. Ini malah poliandri. Kamu udah keterlaluan, Vina. Ya, itu ungkapan kekesalan dari hati seseorang ibu yang sudah mempercayai anaknya kepada sang istri ya teman-teman. Cukup kecewa gitu ya, karena nggak nyangka di depan baik, di belakang melakukan hal yang gelap sih ya. Malah menikah lagi, itu udah fatal banget sih. Dan ini apa nih? Oh,
Firda menunjukkan surat laporan ya. Ini langkah awal dia setelah somasi. Dia coba melakukan laporan ke pihak berwajib, teman-teman. Nah, ini udah mulai masuk laporan nih. Mulai ada tindak pidana kalau udah masuk ke laporan ya. Di sini Firda juga ngasih peringatan nih kalau mungkin ngelihat ke Instagramnya. Ini loh, gua sudah coba meng-up kasus ini ke beberapa media. Oke, kita lihat media-media apa aja yang di-up oleh Firda. Ya, ada Cumi-Cumi, Intense, terus udah ya. 2. Oh, ada lagi dari Star Update. Ya, 3 ini juga sih emang panduan aku ya, teman-teman ya. Arah melihat beritanya. Oke. Dan sekarang itu kontennya udah masuk ke Densu. Nah, kalau udah di Densu ini udah tas tertinggi lah ya dalam sosial media ya, podcast ya. Di sini dia mengucapkan terima kasih buat Bang Densu yang sudah mau memberikan kesempatan mendengar curhatan aku sebagai ibu yang ingin mendapatkan keadilan untuk anak sulungku. Raffi, sakitnya anakku adalah sakitnya aku. Kebahagiaan anakku adalah kebahagiaan aku seorang ibu yang melahirkan mereka. Aku akan berjuang demi kebahagiaan mereka. Terima kasih Raffi yang mendampingi kami untuk mengurus masalah yang sedang kami hadapi sekarang ini ya. Wow, ternyata sekarang udah update, udah naik lagi. Rumpi No Secret. Wow, kayaknya ini bakal viral beneran sih. Oh, di Rumpi No Secret pun sampai menunjukkan foto pernikahan cuma ditutup ya, sedangkan dari akun ibunya nggak ditutup ya. Oke, ini sangat-sangat menarik ya. Dan kita coba dengarkan dari sisi klarifikasi sosok Raffi ya, sang suami, teman-teman ya. Di sini dia menceritakan banyak kecurigaan yang terjadi sebelum semua terungkap. Let's go. Oh, belum, ini kejadiannya kapan? Kalau dilihat dari hamilnya sih, ini hamil besar ya, kira-kira 2024 akhir lah. Karena anak itu yang ketiga lahir itu Desember. Desember 2024. Tanggal 6 Desember 2024. Yang awalnya dia bilang bakal lahir tanggal 17. Ternyata Tapi tinggal serumah kan? serumah, pada saat itu serumah. Terus lu pikir itu anak lu, maksudnya gimana sih? Gue main blowing soalnya. Nah, makanya sebelumnya ini coba belum ada nih, Iya, oke. Itu anak belum ada nih. lahir di keluarga kita dengan anak lahir. Ya udah, itu gua anggap anak gua gitu. Walaupun waktu itu kan sempat dititipin ya di bude ya, dia bilang, "Ya udah." Bukan lu anggap, lu yakin itu anak lu dong, pasti harusnya gitu. Pasti. Ya ini anak lu. Iya, gua ya seperti anaknya gua cebokin, gua tetap cebokin. Saat itu anak ini anak gua nih, gitu kan? Itu tiga anak ngecebokin, Bang. Oke. Ya udah, itu anak gue set. Oke, kita selama setahun ini kan mulai renggang tuh, dia mulai bilangnya kerja tapi nggak pulang. Awalnya oke, gue itu ya udah nggak apa-apa kalau kemalaman nginep ya di rumah si ini, dia bilang gitu. Karena gue juga kenal temennya kan. Dia kerja apa? Dia online shop. Oke. Dia bantuin temennya, dia adminnya, temennya yang live gitu kan. Sampai malam nih, ya udah deh nginep nggak apa-apa. Sekali dua kali keterusan, kebiasaan. Keenakan dia, nggak ada izin. Keenakan. Oh, jarang pulang Jadi jadi. jarang pulang tuh. Selama hampir setahun itu. Nah, tiba-tiba 2 bulan 3 bulan belakangan itu sekitar November ya, kurang lebih ya, November tahun lalu nih. Itu dia tiba-tiba bilang, "Nih lagi di Kalimantan." Hah, ngapain? Di Tiba-tiba. Kalimantan. Tiba-tiba nelpon di Kalimantan. Udah sempet nggak pulang sekitar seminggu lah kurang lebih tuh ya, apa lebih dikit ya. Di Kalimantan. Ngapain, lagi berobat nih, kayaknya gue diguna-guna, badan keluar beling semua. Hah? Wow. Lu ngapain orang lu? Wow. Gitu kan akhirnya. Enggak lah, katanya. Sekalian kerja di sini, kerja apa? Kalian percaya nggak badannya keluar beling semua? Gak ngeri ya? Ada ilmu-ilmu hitam di sini. Oh, menarik nih. Badan keluar beling. Makannya beling apa gimana nih konsepnya? Pak, mau tahu aja, saya tutup langsung gitu kan. Lah kok begini ya? Kok gitu komunikasi? Makanya aneh. Komunikasi udah mulai begitu tuh. Nah, Tapi mama belum tahu. Belum tahu sekarang nih. Ini baru tahu. Oke, lanjut. Ade belum bongkar ini nih. Oke. Terusnya pas libur kemarin kan anak 2 orang tadinya sama gua tuh Bang ya. Yang pertama sama kedua ya. Yang satu kan dibilang di budenya. Tiba-tiba diambil, ya dalam kutip, culik lah. Orang ngomongnya cuma sehari 2 hari katanya. Tiba-tiba nggak dipulang-pulangin. Wah, Nenek dari mungkin itu, ibu. diambil dari sana. Mungkin Ade mikirnya ya tinggal berdua doang nih di rumah nih, ngapain gitu ya. Mungkin saatnya dibongkar gitu kali. Oke. Begitu lihat foto, wah itulah yang tadi sempet shock. Tapi lihat kok perutnya Lagi nggak ini ya, Lagi apa? nggak proporsional ya. Iya, nggak proporsional maksudnya kan. Kelihatan melendungnya, wah ini ngaco nih, ada sesuatu nih pasti nih. Nah disitulah, udah gitu Iya juga sih, menikah dalam keadaan sedang perut
berisi ya, itu sangat mencurigakan tuh. Bisa saja itu sebagai teknik ancaman kepada si pihak pria. Ini anak kamu loh, masa kamu gak mau nikahin aku? Oh, itu bisa tuh. Sikin lagi, kok nggak mirip sih kak? Oh, jadi curiganya ke itu Iya. si siapa namanya? Ya namanya siapa tuh? Anak lu yang ketiga. Dia nggak rembuk, anak yang kedua berembuk namanya siapa, yang ketiga dia sendiri yang namain. Dia namain apa? Safia siapa gitu. Nah, pada saat dia hamil, Heeh. itu kalian masih bareng kan? Masih normal sampai ketemu nyokap kok umur 7 bulan. 7 bulan kehamilan. Hamil 7 bulan. Pas dia ngasih tahu, pas dia hamil dia ngasih tahu lu dong. Pasti. Iya. Aku hamil nih sayang. Iya. Nah, akhirnya Aku hamil. Iya. si anak kedua punya adik nih. Punya adik nih, gitu. Seneng. Malah waktu ketemu kan, Aduh, senang. "Nih, cucu mama yang ini nih lebih aktif nih." Sempat ada Gitu. kata-kata itu malah tuh. Tapi lu yakin hamil itu Heeh. saat itu? Wah, iya memang anak gua nih karena ada suami istri gitu. Iya. Iya, ada. Kayak umumnya aja. Iya, tapi tunggu. Gimana? Tunggu maaf banget nih. Iya, Ya Allah. iya. Dia lahirnya bulan apa? Desember Desember tahun 2024. Oke, 2024 nih anak ya lahir. Hmm. Oke. Hamilnya itu di bulan Desember. Hamilnya Eh, ya mundur sekitar 9 bulan. 9 bulan. Berarti di bulan Maret ya? Maret. Maret lah, Maret. kurang lebih Maret. Nah. Nah, Sebelum Maret ada dong. harusnya. Wajar nih anak Wajar. gua nih. Tapi caranya dulu, Nah, tanya iya, dong, pada tanya saat dulu itu, caranya. Kenapa dia semangat Hot banget bikin banget. adek? Ayo Yuk, kita bikin adik yuk, buat Nara yuk, apa jadi gitu. Lu nggak sempet curiga waktu itu? Enggak. Dia ngajakin mulu tuh. Kirain libidonya tadi Jadi tinggi biasanya nggak kali, terlalu ya nggak kan? nggak seperti itu gitu. Ini lebih lah gitu. Tinggi Lebih tinggi. setiap hari. Ya hampir. Oh, Sampai jadi lah intinya. Paham. Kecurigaan itu datang dari situ. Oke, lanjut. Mm-mm. Oke, berarti ini fotonya lu curigain di antara waktu itu. Iya, mungkin udah Timeline-nya. isi duluan, makanya gebu-gebu banget. Oke, ini kecurigaan yang membuat akhirnya jangan-jangan anak ketiga ini adalah anak suami yang dia menikah ini, teman-teman ya. Oke, koreksi ya kalau aku salah anak ketiga atau anak keberapa, tapi yang aku tangkap dia bilang anak ketiga di sini. Dia juga udah mulai ngerasa curiga, kenapa dia ngajakin berhubungan terus, nggak seperti biasanya normal lah ya, seakan ya mau aja, setelah itu udah. Tapi ini ternyata mungkin dari pihak si cewek ya, si V ini ya, si V cewek ini udah tahu nih kalau dia sedang garis 2. Biar nggak ada kecurigaan karena habis berhubungan. Nah, dia bisa nih nanti alasannya kan garis 2-nya sama kamu. Kacau ya. Baru FYP di aku maksudnya gimana. Jangan lupa subscribe channel ini biar kalian tidak ketinggalan kan. Harusnya kalian udah paham nih. Semoga yang aku jelasin kalian paham arahnya kemana dari hubungan suami istri ini. Aku undur diri dulu. Dan mungkin kita besok bakal ngebahas ada kecurigaan menemukan santet, benda-benda gelap nih. Ini menarik nih. Makanya aku buat mungkin video selanjutnya ya. Video di upload selanjutnya soal ilmu hitam ini. Dia menemukan benda ilmu hitam. Oh my god, itu makin menarik nih ya. Oke, kita akhirin dulu video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya soal ilmu santet dari sosok Firda dan anaknya si Rafi ini. Aku undur diri dulu. Kalau ada salah kata, salah pengucapan, dan kesalahan informasi mohon dikoreksi dan cari lagi informasi yang lebih update lagi, karena semua data yang aku dapat dari sosial media ya bisa juga salah. Sampai jumpa di next video. See you, goodbye. Jangan lupa klik tombol subscribe. Bye bye guys. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.